Eh? Itu Halo, dia. halo, Halo, halo. halo. Apa kabar? Baik-baik, apa Welcome to Think kabar? Room. Baik, baik, Thank you for baik. having Wah, me. of Salam course. kenal Wah, ini. dulu, halo. Oh, salam kenal. Iya, saya Iya, salam Gwen. kenal. Bagus. Iya, jadi oke, ini jadi ceritanya kan Film Room pertama di tahun 2022 Ya, kan. Nah, jadi sebenarnya kemarin ini tuh gue udah tahun lalu udah pernah ada satu sumber lain kan. Nah, terus tiba-tiba pas gue tahu ini sumbernya lo, gue heboh. Ya, jadi sorry banget nih kalau gue Hah? fangirling dulu sedikit nih. Aduh, aduh, aduh. Thank you, thank you, Iya, thank you. karena gue belajar masak itu nonton dari YouTube loh, gitu ya. Thank you. Oke, nah jadi untuk teman-teman yang tuh dipanggil Dedi tuh, dipanggil Dedi Wilgos katanya. Oke, jadi untuk yang belum tahu Wilgos ini siapa lagi, wah kalian ada di goa mana ya. Jadi kalau Wilgos ini adalah pemenang MasterChef season 3, bener ya. Dan Betul, betul banget. sekarang ini lebih banyak jadi bisnis, apa jadi entrepreneur juga ya. Terus dan jadi Hmm, content creator ya terutama ya. sure. Ya, Nah, jadi kita hari ini akan banyak kilik-kilik nih, kita pick brain dari Wilgos untuk hari ini, boleh ya? sure man. Nah, oke. Sure man, sorry. Saya wanita, Kak. Ah, sorry. Oke, nah ini ya, biar Fox lebih kenal lagi nih sama Bro Wilgos ya. Boleh dong cerita Iya. pengalaman di Hmm, MasterChef sampai hmm. akhirnya memutuskan terjun ke dunia content creating gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya sebelum sebelum ikut MasterChef juga emang suka foto-foto gitu. Tapi mungkin dulu zaman dulu tuh bukan disebut content creator tapi lebih disebut IGers karena memang platform yang social media yang happening banget waktu itu yang bisa diakses di mobile banget kan emang IG ya. Kalau Facebook kan lebih untuk yang di laptopan gitu. Nah, jadi Hmm. sebelum ikut MasterChef pun udah suka foto-foto gitu, tapi cuma untuk sekedar showcasing daily foto di IG aja gitu. Habis menang MasterChef, habis itu dapat fame kan. Cuman fame-nya itu lebih sebenarnya lebih ke Twitter karena saat itu yang happening juga di tahun itu tuh Twitter 2000 berapa ya? Lupa lagi gue, sorry 2013 sorry 2004 2015 sorry 2013 ya. 2013 menang MasterChef, 2013 tuh happeningnya Twitter gitu. Abis itu abis MasterChef selesai, terus tetap main Twitter juga, tapi sembari tetap melanjutin foto-foto buat di Instagram. At the time gue nggak tahu tuh kalau misalkan Instagram bisa dimonetize dan bisa bisa mendatangkan brand gitu kan kayak sekarang gitu. Tapi gue tetap keep doing it karena memang gue suka aja gitu. Sampai dulu tuh ada yang namanya Instamit, Instamit gitu. Jadi orang-orang yang suka foto-foto upload di Instagram tuh ngumpul di satu gitu. Sebelum banyak influencer dan Oh. KOL gitu. Oh, jadi ini Jadi pemain lama nih ceritanya nih. bisa dibilang gitu gitu. Jadi yang Nah, tadi lo masuk foto itu tuh apa nih? Jadi foto diri lo kah atau foto makanan atau gimana? literally daily daily rutin sih. Makanan iya pasti karena emang gue udah mulai suka masak saat itu kan sebelum ikut MasterChef juga. Tapi lebih yang so indie gitu fotonya yang agak-agak so estetik estetik gitu. Nah kurang lebih Sedap. yang iya yang kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi abis MasterChef kelar, terus tetap melanjutin yang Twitter sama Instagram, terus makin kesini, Twitternya sempat ditinggalin tuh kan Twitter baru booming lagi 2020 tiba-tiba balik lagi tuh crowdnya kan, sempat ditinggalin yang pet muncul, Instagram lebih gila lagi segala macam gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Dari situ gue melihat bahwa adanya kesempatan buat ternyata brand pertama gue tuh kalau nggak salah Pocari deh. Sorry sebut brand ya. Tapi klien pertama gue yang kayak nge-approach gue kayak kak mau nggak kak apa minta pertama dia minta priceless gue bilang apaan priceless gitu coba gue kasih kasih aja gitu terus iya kita mau engage gitu buat 2 IG post gitu dari situ gue kaget gitu oh ternyata ini tuh emang bisa gitu dijadiin Dimonetize. sebagai side hustle gitu iya dimonetize tapi ya udah dari situ terus lanjut aja bikin konten tapi sembari doing business juga gitu karena kan saat itu kan nggak gede kayak sekarang dan orang tua kalau ditanya orang tua kalau nanya lu kerja apa dan lu cuman jawab kayak sebagai KOL atau content creator pasti dia kayak hah ngapain lu gitu kan tapi kalau sekarang Zaman udah beda dulu ya mungkin berapa zaman tahun yang dulu lalu. betul tapi kalau zaman sekarang begitu cepat sampai orang tua gue tuh udah kayak very supportive gitu jadi
ya apa yang gue lakukan sekarang dia support aja gitu, walaupun dia nggak paham banget sebenarnya. Ya nggak apa-apa, yang penting Gitu. anaknya bisa makan, keluarganya semua bisa makan, True. sekolah, cucu semua aman gitu ya. Iya, Kan orang tua kurang taunya lebih gitu gitu. doang mungkin ya. Nah, Betul, tapi mungkin betul, kita betul. flashback sedikit nih sebelum kita move on ya. Flashback Mm-mm. dikit aja, gue sebenarnya pengen tahu nih ya. Jadi tuh emang lu masuk MasterChef itu karena emang suka masak Mm-mm. atau iseng-iseng berhadiah atau apa gitu? Oh ya, jadi awal masuk MasterChef tuh memang suka masak karena terinspirasi dari film dan emang suka makan masakan nyokap. Jadinya mencoba untuk kayak men-challenge diri gue, kayak skill gue tuh sebenarnya udah sejauh apa sih gitu. Akhirnya ikut MasterChef gitu. Dan ternyata emang MasterChef itu buat amateurs gitu, bukan buat yang pro kayak apa Hell's Kitchen atau Top Chef gitu. Dan bahkan fun fact-nya gue sempat ketolak di season 2 gitu. Cuman gue coba lagi season 3, hasil keterima, terus tetap lanjut masuk audisi segala macem. Dan waktu masuk juga gue nggak gitu kayak expect too much kayak bakal menang gitu, tapi gue jalanin dulu aja gitu. Kayak gue set goalnya tuh kayak step by step, nggak langsung kayak gue bakal menang gitu, enggak. Tapi kayak at least gue masuk galeri, at least gue masuk 25, at least gue bisa top 10, at least gue bisa grand final, and then ya udah Jadi one gitu, step at a time ya. one step at a time Nah, ini gitu. tadi ada dari Poison Ivy yang nanya, film apa? Sayangku bukan Hmm, film. Itu tuh, MasterChef itu tuh acara TV ya, yang untuk hmm. kompetisi masak. Jadi bukan pemain film ini, Kak Wilgos ya. Oh bukan, tapi yang mungkin yang dimaksud tadi itu terinspirasi dari film apa, kan tadi gue Oh, sempat tadi, bilang terinspirasi itu. sorry, berarti gue yang Iya. nggak nyambung. It's okay. Iya filmnya namanya Bambino gitu. Bambino Oh, tuh oke. gue udah sering cerita sih sebenarnya setiap live. Jadi Bambino itu uh, a guy who can cook di suburb gitu di kota Jepang. Tapi dia udah ngerasa kayak dia jago banget gitu. And then ownernya bilang ya udah lu belajar lagi deh ke Tokyo. Dia ngerasa dia udah jago, pas ke Tokyo ternyata dia masih nothing gitu. Karena pressure-nya beda, terus rush hour-nya beda, terus menunya juga beda, lebih kompleks, lebih banyak gitu. Jadi drama dan intrik di kitchen-nya tuh diceritain banget gitu. Jadi nggak cuma dramanya aja, tapi kayak kondisi di kitchen secara realnya di industrinya tuh di showcasein banget gitu. Jadi buat gue tuh seru banget gitu. Itu yang membuat gue kayak berapi-api. Kayaknya kitchen life tuh seru gitu. Gitu. Oke, ya malah ternyata fate lo ada di sini ya, di dunia Hmm. masak ini gitu. Oke, nah kita moving on dikit ya. Jadi kan Hmm. tadi udah Master Chef nih gitu kan ya, terus udah mulai lo udah mulai di Instagram juga gitu kan ya waktu itu. Nah tapi kan setelah itu tuh ada mulai berbisnis ya. Jadi kan Ya. ada yang apa beberapa kayak tempat makanan ya, kayak kedai-kedai makanan gitu ya. Jadi yang Hmm. franchisean gitu kan. Hmm. Nah, boleh nggak tuh cerita sedikit gimana lo kayak awal-awalnya kenapa Hmm. akhirnya kepikiran untuk bikin bisnis gitu? Iya, iya. Sebenarnya bikin awal sebelum gue bikin bisnis itu gue sebagai kitchen consultant sih, kitchen consultant as in gue develop menu, training staff, apa namanya, pikirin SOP-nya, manajemennya, terus flow-nya segala macam gitu. Terus waktu itu gara-gara pacar gue hamil, which sekarang jadi istri gue, dan gue kepikiran gimana cara gue bisa dapetin apa namanya fixed income buat bulanan, buat expenses setiap harinya gitu. And then kepikiran saat itu tuh ojek online cukup happening dan sebelum segila sekarang ya. Dulu tuh 3 tahun yang lalu tuh masih oke, cuman belum segila sekarang. Dan pemainnya nggak sebanyak ini gitu, nggak sebrutal ini gitu. And then gue melihat kesempatan itu, gue coba bikin dan dalam 3 minggu udah BEP ya, which is Wow. susah banget kalau sekarang sih, karena impossible ya. Iya, cuman turn out emang F&B business is very hard gitu, very tough. Dan kemarin pandemi kita tutup, sebenarnya gue tutup sisanya VD namanya. Tutup karena memang ya suffer aja sih. Suffer karena guanya udah nggak fokus di sana juga. Kenapa gua nggak fokus? Karena ya udah nggak berbuah lagi gitu. Jadi gua put my energy and my time buat di content creation karena lebih profitable buat gua gitu. Gitu sih kemarin ceritanya Oke, kenapa bisa. menarik ya. Ya cuman dibilang sayang sih, sebenarnya sayang banget pengen dilanjutin. Cuman kan gue melihat bahwa kalau gue put my effort and time buat sesuatu yang
lagi ibaratnya kalau kita bandingin ini dua tanaman, satu tanaman sehat, satu tanaman kurang sehat, realistically speaking lu bakal tetap pilih yang tanaman sehat, which is di content creation Betul. ini gitu. Sedangkan F&B ini lagi ibaratnya kuenya satu, tapi semutnya ada 1.000 gitu. Semua ngerubunin gitu. Jadi gue Mm-mm. mendingan keluar deh dari kumpulan semut ini deh gitu. Ya udah gitu. Toh gue udah BEP juga, gue udah dapat untung dari sini, dan gue udah harus ikhlasin kalau ini emang nggak bisa lanjut lagi gitu. Ya udah, habis itu gue jadi full time di content creation gitu. Tapi sekarang juga Padahal, ada kolaborasi sama ojek online dan salah satu cloud kitchen. Gue bikin yang namanya Walkhead. Jadi di sini gue sebagai face of the brand sama sama bikin menunya dan apa namanya, ngasih insight-insight juga. Tapi operation day to day-nya di running sama cloud kitchen, salah satu cloud kitchen terbesar di Indonesia, sama platformnya eksklusif di salah satu ojek online gitu. nah berarti kalau folks di sini yang belum follow apa tadi Walkhead ya, kalau belum Hmm, follow, harus Kak, udah launching belum nih ceritanya? udah lama, udah running around, I guess udah 6 month, been 6 month, ya Oke, udah lumayan berarti yang lama. belum coba harus coba, termasuk gue Iya, juga pasti gue akan coba banget. sure. Nah, jadi gimana passionnya tapi sebenarnya Hmm. lebih di situ ya dibandingin di content creating atau gimana? Gue bisa bilang udah shifting kali ya. Gue nggak bilang bahwa gue nggak passion di masak lagi, tapi mungkin apinya nggak sebesar dulu gitu. Menarik nih. Eh Kenapa iya, nih? cuman Kenapa menurut lu begitu? karena gue terlalu fokus ke content creation, which is content creation ini kan nggak cuman masak doang gitu. Gue fokus ke hal yang lain, gimana konsepnya, editingnya, pengambilan gambarnya, idenya, belum kalau beberapa brand masuk, kolaborasi segala macam. Jadi pecah banget konsentrasinya gitu. Dan gue udah capek untuk berinovasi di produknya. Karena gue mikirin banyak hal gitu. Dan Hmm. 2022 ini gue kepikiran buat nge-hire beberapa manpower lagi buat buat bisa didelegasiin di beberapa hal yang ingin gue lepas juga. Jadi gue bisa fokus ke beberapa titik doang gitu jadinya. Gitu sih. Nah, tapi kalau denger dari cerita lo gini, berarti lo lebih banyak dapat pengembangan diri dari content creating ya, untuk karir lo. Betul, betul banget. Tapi gue ngerasa juga secara skill masak, apa namanya, level up, tapi bukan, apa ya, kalau dulu kan direction gue kalau masak itu lebih pengen something yang fusion, terus level up kayak dari presentation, execution gitu. Something yang very modern and fancy gitu. Kalau sekarang gue lebih kayak sukanya yang soul food, comfort, something yang very homey gitu loh. Apa Gitu. mungkin karena udah jadi bapak nih, udah jadi family man. Kayaknya nggak Kalau dulu juga. mungkin masih bujang. Bisa jadi ya, ingin mendapatkan validasi gitu kan. Kayak gue berskill gitu loh. Cuman kalau sekarang mungkin gue lebih ngerasanya kayak, eh, karena audiens gue itu adalah mostly orang yang baru belajar masak atau baru bisa masak, otomatis recipes yang harus gue bawa tuh something yang very recookable gitu, Doable. yang doable banget gitu. Jadinya kalau gue bikin yang terlalu sulit, orang cuma nonton tapi nggak recook, sehingga engagementnya nggak kena menurut gue. Karena kalau tonton lo nggak bisa recook, itu kayak ya lu nggak tahu sebenarnya resepnya tuh works atau enggak gitu. Tapi kalau sesuatu yang mereka tahu common, and then kayak oh menarik ya cara ngebawainnya atau cara ngebuat videonya, visualnya menarik gitu, and then mereka ada ketertarikan buat recook gitu, dan ketika hasilnya emang sesuai ekspektasi mereka, dan disitulah mereka akan kembali ke channel gue lagi gitu. Nah, ini menarik loh. Ini tapi gue testimoni. Ini gue yang testimoni Hmm, karena emang gue tuh sebenarnya pada dasarnya nggak terlalu bisa masak. Gue hmm, banyak belajar masak karena gue punya anak gitu kan hmm, ceritanya. yeah, Nah, ya zaman sekarang kalau mau belajar masak kemana sih ya? Ya ke YouTube hmm, ya kan. hmm, Dan masakan lo itu ya masakan yang emang gampang untuk diikutin gitu. Makanya gue yeah, ikutin. yeah, Nah, yeah, cuman gini nih, sekalian kita juga sekalian maju sedikit nih ya ke yeah, ceritanya tentang content creating ini nih kan, hmm, karena kalau kita tahu nih ya kayak lo tuh hmm, terkenal dengan bikin menu-menu yang hits gitu kan ya, yang hmm, ide masaknya tuh yang menarik-menarik gitu kan.
Hmm. kayak si croffle diapain lah yang hype-hype, terus yang kayak lu bisa makan croffle dengan apa aja segala macem yang aneh-aneh gitu kan. Nah, Hmm. kalau gue pribadi waktu itu demennya pas lagi nonton YouTube lu tuh yang bikin bakso goreng. Hmm. Percaya Itu atau enggak, tapi gue iya. itu karena gini loh, susah loh bikin Hmm. bakso goreng tuh, nggak Iya, apa iya, kayak iya. iya Susah kan, gampang dan buat dapat susah teksturnya. gampang, Iya, iya, iya. betul. Itu salah satu video yang paling lama sih sebenarnya. Salah satu video yang ngebuat gue akhirnya muncul di permukaan YouTube gitu sebenarnya. Nah itu gue juga follow Itu. lo waktu itu gara-gara si bakso goreng itu. Jadi wah, Iya. soalnya kayak anti gagal gitu, maksudnya untuk gue Hmm. orang yang awam yang nggak bisa masak gitu kan, terus gue bisa Hmm. bisa bikin bakso goreng di rumah tanpa beli. Hmm. Ya Hmm. udah akhirnya gue Achievement ya. follow gitu. Achievement Achievement banget, achievement unlock. achievement abis. Iya. Nah, oke. Nah, jadi tapi kalau misalnya untuk teman-teman vlog di sini nih gitu ya, kan kita lagi bahas tentang si content creating nih gitu kan. Nah, jadi Hmm. apa sih ngebikin lo ini tuh punya ide-ide unik gitu? Jadi kayak tadi ya si croffle lah, apa segala macam gitu untuk lo up gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya Croffle ini gue nggak menjadikan sebagai konten yang untuk jangka panjang. Karena basically gue paham bahwa Croffle ini sesuatu yang hanyalah momentum aja gitu. Jadi gue ibaratnya lebih kayak riding the wave gitu. Saat Croffle ini memang lagi happening banget, berarti kan semua orang kan ingin mencari tahu apa itu Croffle dan rasanya seperti apa. Dan mereka akan beli gitu kan. Jadi keyword Croffle ini bakal viral sebenarnya. Mau itu jadi konten, mau itu jadi makanan, intinya orang bakal consume itu gitu. Makanya akhirnya gue bikin konten si yang pertama tuh kalau nggak salah tahu gejrot. And then Iya. ya itu lumayan, nggak viral tapi lumayan. Next, gue udah udah prediksi sebenarnya kalau gue bikin nasi padang itu bakal viral banget. Kenapa? Karena pertama kata krovelnya sendiri itu udah happening banget. Kedua, siapa yang nggak tahu nasi padang? Dan most of us nikmati nasi padang as it is. Cuman ributnya cuman antara lu makan dibungkus atau di piring, atau pakai tangan atau nggak pakai sendok. Dah itu doang. Tapi semua orang Indonesia, keturunan manapun, tahu yang namanya nasi padang gitu. Akhirnya gue gabungin dua itu gitu. And then pecah lah gitu. Waktu itu di TikTok sama Instagram. Dari situ Tapi orang ngelihat gue, bahkan ngelihat gue bukanlah mungkin gue bisa bilang 50% tahu gue dari YouTube gitu. Jadi bilang, oh Will gue sekarang udah malah nge-crovel mulu nih gitu. Tapi ada orang yang emang nggak tahu gue dari mana, tiba-tiba kayak ini orang kenapa nge-waffle mulu. Maksudnya nih orang nggak tahu kalau gue chef gitu. Dia cuma tahu ya gue suka bikin makanan pakai waffle maker gitu. Saking viralnya itu konten yang itu. Jadi gue aduh. ngerasa itu sesuatu yang gue nggak mau terlalu lanjutin banget gitu. Bisa aja sebenarnya gue pikirin, gue kalau disuruh ngelis 20 menu yang bisa gue wafflein sebenarnya bisa gitu. Cuman gue nggak mau keep doing it karena gue nggak pengen image gue berubah jadi yang tadinya serius jadi terlalu bercanda gitu. Kadang tuh Benar. ketika gue buat konten terlalu serius memang engagementnya kecil gitu. Tapi memang image yang ingin gue bawakan itu bukan yang terlalu selengean bercandaan terus gitu loh. Emang pengen kayak bring something yang valuable gitu, which ya dari masakan gitu, yang orang bisa ambil ini entah cuman menjadi personal use atau bisa dipakai resepnya untuk jualan gitu. Tapi kalau gue bercanda terus kan image-nya jadi geser dan itu yang gue nggak mau gitu. Jadi itu gue keluarin kadang-kadang aja. Bahkan sekarang udah nggak pernah lagi gitu. Nah, oke. Jadi nih teman-teman vlog ini juga harus nyatet nih ya. Ini tadi tuh dari cerita simpelnya Will Ghost ini tuh banyak yang kita bisa tarik loh. Kayak maksudnya tentang dunia content creating ya. Kalau tadi tuh gue dapet Hmm, kayak maksudnya tetap kita gimana pun juga sebagai content creator harus bisa tarik ulur, bener ya. Kayak betul, maksudnya kita harus tahu target market kita dan tetap sure. jaga image. Tapi in a Ya, way kita juga harus bisa tarik ulur nih ya kan. ya. Nggak bisa ngasih semua. Kalau ngikutin hype terus juga Hmm, kan iya, jadi kayak nggak ada jati diri mungkin gitu ya, iya. ya kan? Sedangkan Will Ghost Mungkin ini udah sih, tahu dari awal maunya iya, gimana gitu. betul. Mungkin Ya simple gimana nih? words-nya adalah lu harus tetap konsisten, but at the same time lu bisa beradaptasi gitu loh. Nah, Beradaptasi ketika lu betul. ngeliat peluang yang emang bisa lu masuk, ya lu masuk. Tapi again lu mesti balik ke roots-nya lu, ke DNA-nya lu gitu.
Ya, nggak boleh Iya, lupa jati diri ya. Jadi ya harus tahu true. DNA lo ini gitu. Oke, ini Iya, menarik banget nih ya. Ini mulai hot nih. Ayo teman-teman di sini mungkin banyak nih soalnya yang mungkin pengen jadi content creator tapi masih mungkin baru atau mungkin baru mau mulai bagaimana ya kan. Nah, jadi kita akan iya, belajar banyak dari Bro Wilgos hari ini. let's Nah, go. um, lanjut ya. Ini kan jadi untuk Mhm. untuk content creating ini nih pasti kan butuh banyak nih alat-alat ya kan untuk produksi ya kan yang mungkin kita bisa sebutnya sebagai investasi digital gitu kan. Nah, entah dari segi tools kayak atau bahkan untuk software gitu ya untuk konten apa edit konten gitu kan. Nah, sebagai content Mhm. creator nih yang untuk baru mulai untuk teman-teman di sini menurut Bro Wilgos nih, investasi digital apa yang wajib dimiliki? Eh, Buat gue kalau awal banget dan kebanyakan yang awal baru mulai tuh kayaknya emang lebih cocok di TikTok atau Instagram dulu. TikTok dan Instagram sih. Kenapa? Karena memang TikTok itu algoritmnya tuh cukup ngebantu buat kalian yang emang dari zero banget. Jadi algoritmanya nggak melihat siapa lu, yang penting konten lu engaging ya udah dia bakal nge-push itu gitu, dan itu bagus banget buat gua gitu. Like anyone can be a content creator right now. Beda sama zaman gua waktu cuma Instagram susah. Lu mesti pansos kasarnya untuk bisa climbing to the top gitu. Beda sama sekarang menurut gua. Nah, untuk yang pansos itu ntar kita tahan dulu nih. Itu karena ntar gue Oke, akan korek-korek sedikit lagi tentang oke, yang itu. kita balik Cuman lagi kita ke coba, tools ya. betul, oke, ya, yeah, Oke. boleh. Jadi toolsnya itu kalau awalnya mau ke TikTok, makanya jadinya kalau menurut gue lebih cukup punya handphone dengan kamera yang gue nggak bilang harus bagus banget, tapi budget 3 jutaan sampai 5 jutaan udah kameranya cukup decent. Kayak thanks to kompetisi gadget zaman sekarang yang emang mereka tuh brings value-nya luar biasa and nge-push the price very low gitu loh. Dan itu advantage banget buat kita sebagai user sebenarnya gitu. Nggak perlu iPhone yang mahal banget sebenarnya, tapi kayak HP-HP Android yang 35 juta itu menurut gue udah capable banget untuk bikin konten. Next, tools untuk aplikasi. Aplikasi ini memang banyak yang bagus tapi berbayar. Tapi menurut gue ketika kita memang ingin fokus menjadi content creator, gue nggak bilang fokus, tapi kita tahu ancang-ancang kita ingin mulai shifting ke arah sana gitu kan. Menurut gue harga aplikasinya juga relatif murah gitu. Misalkan setahun cuma 300 ribu, berarti kan sebulan cuma 30 ribu, ya kan? Nggak nyampe bahkan. Kayak lu minum satu es kopi susu. Kalau lu seminggu beli 4 aja, 4 kali, berarti kan ya lu bisa kurangin satu itu es kopi susu untuk jadiin itu menjadi budget buat lu beli aplikasi editing gitu. Entah itu foto, entah itu video, menurut gue worth it banget gitu untuk beli yang berbayar. Karena fiturnya semua akan dipermudah gitu. Dari lagu, dari mungkin ada transisi-transisi, filter segala macam gitu. Untuk pemula gue rasa cukup dua itu sih, HP yang memiliki kamera lumayan bagus dan juga aplikasi berbayar tapi worth it sih buat gue gitu. Dua itu Ya, aja karena paling gimana pun budgetnya. juga tetap harus ada quality ya. Exactly gitu. Walaupun TikTok kita bisa bilang nggak perlu quality, yang penting memang kontennya engaging, entah itu edukatif, entah itu entertaining, but still kalau bisa visualnya bagus, kenapa enggak? Lebih enak Gitu. dilihat ya, jadi kan. Betul, iya. Dan invest juga kayak misalkan lighting, cahaya penting. Kayak ini kan cuman ring light jelek gitu sebenarnya, murah gitu loh. Cuman gimana kita utilize ini biar bisa ngebuat visualnya jadi bagus lah gitu. Iya. Emang baik lagi sih kontennya apa yang mau dibawa gitu. Cuman sebisa mungkin Hmm. secara visual ya merepresent lah gitu. Nggak yang ngasal banget gitu. Yang burem gitu kan. Iya, yang burem, yang Ya. ancur-ancuran gitu. Cuman banyak sih di TikTok yang actually yang ancur-ancuran, tapi memang, dan gue sebagai yang senang-senang scrolling TikTok, gue nggak expect quality di situ gitu. Somehow emang ekosistemnya terbentuk kayak quality kayak number 5 gitu loh. Kalau di Kayak TikTok kan. kalau TikTok ya. Cuman kalau lu mau lebih serius lagi ke platform lain kayak Instagram, YouTube, YouTube apalagi sih. Kalau YouTube menurut gue apalagi tahun 2022 ini challenging banget gitu. Mungkin sedikit Apa itu? ini sedikit ini ya, gue share observation gue ya. Karena YouTube itu kan lagi pengen nge-push banget
fitur mereka yang namanya Shorts. Jadi algoritmnya somehow yang di-push tuh yang Shorts gitu. Jadi kalau lo upload video-video yang regular itu nggak se-happening 2021 atau 2020 gitu. Gue nggak bilang semua creator ya, tapi most of us yang emang yang kita jangan ngeliat di Kobuser, kalau di Kobuser mah udah pasti gitu lah. Cuman kita lihat yang mungkin yang middle kayak gue gitu. Regular videonya di YouTube tuh pasti turun semua gitu, karena emang gue ngobrol sama orang YouTube juga, mereka lagi nge-push banget yang namanya Shorts. Kenapa? Karena mereka mau ngadu sama Reels, mau ngadu sama TikTok gitu. Karena ini tuh kita, interesting insight. iya, behavior kita tuh bergeser dari yang enjoy long video menjadi very shorten. Jadi YouTube nggak mau kehilangan market itu gitu. Jadi dia juga pengen nge-grab marketnya TikTok ataupun marketnya Reels gitu. Dia nggak mau kehilangan itu gitu. Karena dulu kalau kita sesimpel gitu ya, ketika kita mau nonton video yang mau motivasi gitu, it takes like at least banget 2 minutes, 3 minutes. Sekarang semua dikompres jadi cuma 30 seconds, 60 seconds. Kayak dunia nge-push kita untuk semakin cepet gitu. Iya bener sih. That's bener crazy. sih. Cuman realitinya seperti itu sih. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang mau mulai jadi content creator, sebelum ibaratnya YouTube itu ketiga gitu. Pertama TikTok dulu, when you nail it, Instagram, when you nail it Instagram, baru YouTube. Karena gue melihat banyak banget creator di TikTok yang booming banget. Habis itu mereka geser ke Instagram, and then mereka baru geser ke YouTube. Nah ini makanya interesting insight banget ini tuh dari pengalaman lo nih, berarti kayak gitu ya. Justru nomor 1 nih TikTok dulu ya sekarang nih. TikTok. You can be someone ketika lu emang konsisten di TikTok menurut gue. Oke. Itu Ini tuh interesting tuh ya. From zero to hero banget di TikTok. From zero to hero gue banyak temu di TikTok. Oke, dari situ baru nanti mulai nih garap lagi pindah ke Instagram gitu ya. Baru nanti kalau mau memperpanjang sayap lagi baru nanti ke YouTube gitu ya. Betul. Jadi, Dan gue selalu bersyukur gue memulai ini tuh 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau gue mulainya baru hari ini mungkin bakal berat banget. Nah, kalau gitu boleh nggak nih ngasih tips buat teman-teman di sini nih? Jadi untuk yang mau mulai nih sekarang baru nyoba-nyoba gitu, jadi tipsnya apa nih selain yang tadi tuh ya, of course kayak lu mulai dari TikTok gitu kan, terus siapin kameranya bagus gini, apa nih jadi tipsnya? Pertama, jangan langsung resign dari apa yang lo kerjain sekarang, udah pasti. Oke, atau inget ya, catat ya. Jangan langsung resign. Karena di content creation ini gue bisa melihat juga banyak yang emang kerja keras udah lama, tapi emang belum booming gitu, belum viral aja gitu. Ada yang cuman sebentar langsung viral, karena memang dibutuhkannya kayak ada, gue bilang special charm yang kayak X factor-nya gitu loh, yang gue nggak bisa description itu apa gitu. Cuman when you want to become a content creator atau KOL atau public figure, ada X factor yang harus lu kasih ke audience, charm yang lu sendiri yang lu tahu gitu, charm apa yang mau lu tunjukin ke mereka gitu. Itu ya, jadi lu harus unik juga gitu kan, tapi iya, lu mesti punya uniqueness yang emang lu tahu itu uniknya lu, dan lu ngerasa kembangkan effortless banget gitu buat ngeluarin itu, dan lu bisa kembangkan itu, betul gitu. Terus juga ya harus pastinya konsisten ya, karena kan kalau lu apalagi dari nol banget, kalau nggak konsisten susah gitu untuk ke permukaan gitu. But at the same time jangan langsung resign juga gitu. Terus ya lu bisa share apapun yang lu ngerasa lu emang good at it gitu. Kayak misalkan lu punya soft skill atau hard skill yang emang lu tahu nggak punya, lu tahu nggak banyak orang punya gitu, dan lu bisa share itu dengan cara lu, dengan uniknya lu gitu. Dan menurut gue itu udah cukup menjadi modal yang besar gitu untuk lu bisa stand out akhirnya gitu. Cuman balik lagi harus konsisten, jadi faktornya unik, konsisten,
persistence sudah pasti, dan jangan langsung resign. Iya, itu tolong digaris bawahi dulu ya. Enggak, bukan Jangan apa-apa ya langsung resign. teman-teman di sini kan kita gimana pun juga tetap harus realistik ya kan. Apalagi kalau Iya. yang udah berkeluarga gitu ya kan. Nah, jadi di sini Hmm. Bro Wilgos ini tuh justru memberikan wisdom gitu loh. Jadi jangan Hmm. sembarangan, udah gue mau jadi content creator aja, udah goodbye, gue udah buak kerja di kantor ini gitu ya. Nggak boleh gitu Hmm. juga ya teman-teman. Iya. Take it slow. Oke. Ya, oke. Hmm. Lanjut dikit ya. Ini kan tadi juga Hmm. sempet nih ada yang tadi kata-kata panas itu kan. Nah, ini soalnya Hmm. emang ada sedikit yang gue actually pengen tanya gitu. Iya. Soalnya kan kalau kita ngomongin soal content creating ini gimana pun juga emang kita pasti butuh audience gitu kan. Nah, kan kadang circle aja udah cukup. Nah, itu kalau orang yang mungkin privilege ya gitu kan. Orang yang privilege mungkin punya teman yang emang sama-sama KOL atau yang ya gitu deh gitu kan ya. Nah, tapi nggak semua orang punya privilege itu kan untuk punya circle itu gitu kan. Nah, jadi tuh ada advice nggak nih untuk yang mau buat mulai jadi content creator gitu, tapi nggak punya circle influencer gitu kan, Iya. pansosnya susah nih gitu. Iya. Gimana? Mulailah dari TikTok, itu tuh yang bisa gue serius, mulailah dari TikTok. Karena dari Oke. Instagram itu algoritmnya benar-benar, gimana gue ngomongnya, Kompleks. kayak kompleks and kayak bunglon. Gimana tuh maksudnya kayak bunglon? Kayak bunglon tuh dia benar-benar sensitif ketika algoritmnya ngelihat lu cuma ngiklan doang nih, the whole story, setiap barnya lu kebanyakan ngiklan, dan ketika algoritmnya menangkap most of your audience kebanyakan skip, itu artinya lu lagi terlalu highly promotion on something gitu loh, promoting on something, jadi lu bakal kena shadow ban. And Waduh, once lu ya oke. kena shadow ban, otomatis engagement lu bakal turun at least like 70-50% gitu. Itu yang perlu, maksudnya itu yang agak tricky gitu. Agak tricky yang mesti lu tahu permainan algoritmnya gitu. Which Oke. itu tuh bakal berubah juga setiap beberapa bulan. Makanya gue selalu nyaranin ketika orang nanya, gimana ya gue mau mulai sesuatu TikTok. Lu mau mulai apa? TikTok. Lu mau mulai apa? TikTok. Lu mau bikin konten apapun, jenisnya entertainment kayak yang edukatif kayak sifatnya, atau yang just kayak bego aja, udah pokoknya di TikTok lu. Sebar semua ke Wah, TikTok. gila ini gue hari ini tiba-tiba kayak dapet revelation banget nih gitu kan. Lu ternyata ngajarin gue di hidup ini banyak loh ya bro. Ngajarin gue masak. Sekarang mungkin bentar lagi gue akan ada di TikTok. Karena jujur aja gue bukan pemain TikTok gitu. Makanya oke, I'll start nih. Abis ini I'll start. Oke, trust me. Awalnya juga gue bilang kayaknya gue nggak di TikTok deh. Emang gue nggak harus ada di semua platform dalam hati gue. Gue nggak perlu nge-grab marketnya TikTok dalam hati gue. Tapi enggak, ternyata. Karena di TikTok itu, kalau kita ngomong di Instagramnya itu kebanyakan yang estetik sama yang edukatif, dan mungkin ada juga yang ya receh, semua keluar ketika Reels sudah masuk. Tapi sebelum Reels masuk, cuma ada estetik atau edukatif atau something yang flexing gitu, yang flexing tapi flexing secara estetik gitu ya. Cuman kalau TikTok itu kan kita ngerasa, aduh kayaknya receh banget sih gitu. Tapi enggak, TikTok itu dari receh sampai yang paling edukatif, lebih edukatif daripada dari Instagram tuh semua di TikTok menurut gue. Ada Beda, ya ternyata beda ya. TikTok setahun, beda TikTok 2020 sama TikTok 2021. Maksudnya tuh mungkin 2020 tuh isinya yang receh-receh gitu. 2021 Iya, orang mulai ngasih banyak yang lebih macem-macem nih gitu kan. Jadi betul, nggak semuanya betul, receh gitu. Lu mau betul. edukatif, lu mau yang cakep-cakep, apa juga mulai ada nih gitu ya. Yes. Oke, menarik. Oke nih, gue abis ini akan bikin account TikTok. You Sebenarnya gue should, punya you should. accountnya, cuman Nggak aktif ya. bener sangat-sangat nggak aktif. Oke, jadi abis ini gue akan main TikTok. Oh, sama mungkin kalau gue bisa kasih advice lagi buat teman-teman di sini, sebenarnya nggak apa-apa loh untuk cross post. Jadi kayak postnya yang sama, materinya kalian post langsung di 2 platform. Betul juga. Karena belum tentu yang main TikTok main Instagram, yang main Instagram main TikTok. Kalaupun mereka berdua akhirnya main dua-duanya, belum tentu ketika mereka scrolling TikTok, habis itu scrolling Instagram, mereka nemu konten yang sama. Jadi jangan Bener pernah juga. takut ngerasa kayak, nanti sama gitu. Nggak apa-apa gitu.
toh kalau sama juga mereka nggak mungkin kayak komen, kok sama sih kak sama yang di itu, kayak nggak ada tuh yang komen kayak gitu. Iya. Kan netizen. Netizen being netizen. Iya. Ya, oke, itu jadi menarik ya. Itu jadi itu salah satu tips lagi tuh teman-teman ya. Jadi udah bikinnya satu aja, langsung di postnya di dua tempat gitu ya. Killing two birds in one stone tuh ya. Itu tips yang useful banget tuh. Thank you. Nah, oke, kan tadi kita ngobrolin circle, balik kita mundur sedikit ya. Ngobrolin soal circle influencer yang ngebantu branding awal nih, ya kan tadi. Kan kita udah ngomongin kalau ini jawabannya adalah TikTok, ya kan, kalau kita nggak punya circle itu. Iya. Nah, gimana nih kalau misalnya punya tips lagi nggak gitu untuk kalau misalnya kita mau mulai di TikTok nih gitu ya. Apa nih tipsnya gitu? Jadi kita langsung post aja atau gimana nih? Pertanyaan yang cukup bagus sih. Sebenarnya gue nggak bisa bilang jawaban gue ini valid atau enggak karena memang again banyak faktor X di dunia content creation ini. Cuman yang gue bisa bilang gini, kadang kita tahu gini. Misalkan gue seorang apa ya, tukang pancing. Gue hobinya mancing. Hobinya mancing, ya kan? Mungkin di 20 post pertama ini gue nggak akan mencoba untuk ngepost hasil pancingan gue yang monster ikan gede banget. Kenapa? Karena gue tahu kalau itu di postingan pertama, belum tentu ada audiens yang ngelihat itu. Mendingan gue kayak slowly build the traffic sama ngumpulin audiensnya pelan-pelan dengan beberapa postingan gue yang ibaratnya mungkin lebih kayak ke tips atau just dapat fees-nya yang biasa aja gitu. Sampai gue ngelihat kayak ada numbers yang lumayan, let's say, udah 500 followers nih. Baru gue keluarin yang ini loh, hasil tangkapan gue yang monster gitu. Jadi dalam nge-plotting konten juga menurut gue ada strateginya. Cuman gue nggak bisa describe flow-nya secara teorinya seperti apa baiknya. Cuman kadang tuh kita punya perasaan feeling kayaknya kalau posting ini pasti gede nih. Tapi postingannya kapan gitu loh. Kita harus pinter kayak jangan posting di awal banget, jangan posting terlalu di akhir. Maksudnya kita pasti cari punya momentum. Cari momentum, exactly. Kita tahu ini posting baiknya kapan gitu. Jadi menurut gue jangan asal posting juga gitu. Kayak kayak lu punya 10 peluru, tapi ada satu peluru sniper lu yang bakal lu keluarin nanti gitu. Jadi kita build the suspense juga mungkin ya. Jadi biar orang mungkin nunggu juga nih konten dari kita gitu ya. Betul. Menarik. Ini tips luar biasa. Hari ini gue banyak belajar. Mudah-mudahan teman-teman di sini, folks yang lain di sini juga banyak yang bisa diambil nih ya, sari-sarinya nih. Karena wagyu banget nih. Wagyu banget. Wagyu, ya kan? Bukan meltik. Bukan meltik, iya dong, wagyu dong. Wagyu. Baik. Nah, jadi kan kita habis ngobrolin banyak banget ya, gitu kan. Nah, sekarang kita mau masuk ke topik yang mungkin udah ditunggu-tunggu nih sama teman-teman di sini ya. Ini di sini gue mau kilik-kilik nih, gue mau ngorek-ngorek ya. Jadi as a content creator, mungkin boleh bongkar-bongkar sedikit, bisa dapat pundi-pundi income tuh dari mana aja? Zaman gua dulu sama zaman sekarang beda sekali lagi. Zaman dulu tuh simple ya. Instagram post atau Instagram video. That's it. Kalau sekarang tuh luar biasa banyak dan sampai gue kayak ngelihat red card orang kayak, ini beneran nih, ini mau di-charge. Misalkan, kayak kalau sekarang ya, kita ngomongin platform TikTok dulu deh. Kalau TikTok pasti kan ya mostly ngepost video, nggak mungkin foto, ya kan? Jadi ya lu charge-nya pasti satu video TikTok berapa gitu. Kalau misalkan biasanya dibagi juga tuh, ada yang buat brand, ada yang buat UMKM. UMKM kan ya maksudnya mungkin budgetnya nggak sebesar brand, jadi lebih baik kita coba untuk berikan kayak harga spesial buat UMKM gitu loh. Terus kalau misalkan di Instagram, kalau sekarang tuh banyak banget sebenarnya ya. IG Reels,
IG story dengan link atau dengan swipe up. Terus Waduh. IG post dengan carousel. Jadi bisa di slide gitu. Lalu ada IG video, lalu ada link on bio. Ada kalau misalkan story-nya mau dimasukin ke highlight. Ada kalau misalkan brandnya mau tulis di bio juga. Terus apalagi kalau Instagram ya. Ini tuh berarti hitungannya masih ke endorse ya? Berarti endorsing gitu Endorse, ya? betul. Hmm. Jadi ada endorse. Sebenarnya endorsement ya bisa, ya endorsement exactly. Cuman endorsement kan ada yang kayak produk, ada yang kayak, lu visit ke tempat gue dong gitu, kayak review makanan ini dong, atau mau nggak ini datang Hmm. ke tempat ini review hotel gitu atau apa gitu. Kan bentuk endorsement juga sebenarnya. Jadi ada yang lebih kayak endorsement yang seperti itu nge-review, ada juga yang kayak product placement gitu kan. Atau review produk, atau juga kadang tuh ada juga yang nawarin kayak produknya barter sama value red card kita gitu. Ya kurang lebih gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kalau YouTube of course ada AdSense sama dari endorsement juga, sponsorship atau product placement, kurang lebih sama kayak gitu. Brand ambassador juga gitu ya mungkin? Brand ambassador ada gitu, cuman biasa kalau awal-awal untuk dapat brand ambassador kayaknya berat ya, kecuali lu Fadil atau siapa tuh yang baru jadi iklan Pentin. Eh, Nggak tahu, siapa tuh? Kianu, Coba teman-temanku. Kianu, Oh, Kianu, Kianu, Keanu. Ya ampun, Kianu, iya. iya. Yang gitu-gitu kan emang itu adalah salah satu yang menurut gue contoh yang lu punya X charm yang sangat besar gitu. Kalau Hmm. dia bilang, kalau orang tanya karyanya apa gitu, gue juga nggak bisa ngejawab. Dan kalau lu tanya sama orang yang langsung, karya lu apa gitu, gue juga wonder dia bakal jawab apa gitu. Cuman memang di dunia ini nggak harus selalu melulu kayak lu harus punya karya yang bagus untuk bisa menjadi someone gitu. Kadang Oh kalau kita iya, melihat, kita ngaca kayak, oh mungkin gue nggak punya talent apa gitu, tapi charm gue tuh very unique ya beda. gitu. Iya, yeah, Jadi then I you was can be just someone being gitu. me gitu. Iya, 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 kayak gitu gitu. Mm-mm. Nah, oke, ini menarik sih tuh ya Bang. Nah, tapi ternyata banyak ya sumber income-nya sebagai content creator nih gitu kan, beragam banget. Nah, Iya, eh, dari income yang tadi lo sebutin itu, atau kalau nggak ada nggak yang lain nih, sumber dari yang lain yang lo kepikiran tapi lo belum lakuin, yang lo pengen coba lakuin? kayaknya nggak ada sih ya. Ambasador udah, terus campaign-campaign besar juga udah, iklan segala macem udah semua sih. Cuman mungkin nggak ngomongin soal income-nya, tapi gue pengen lebih ngomong soal ke teman-teman yang mungkin denger, jangan mindsetnya ketika lu bikin konten di awal tuh mindset tuh langsung uang. Menurut gue Hmm. agak naif, bukan naif, maksudnya agak terlalu terlalu apa ya bahasa, terlalu terlalu Gimana? terlalu apa ya ngomongnya ya, eh terlalu nafsu gitu maksudnya. Nafsu, ya mungkin gitu ya, Nafsu, kayak nafsu. uh, Heeh. nafsu banget gitu, kayak lu bakal dapet duit dari situ. Sebenarnya agak susah gitu, karena awal gue ingin bikin konten juga bukan, motivasinya bukan uang gitu, tapi cuman emang pengen kayak taruh hasil jepretan foto gue sama taruh apa yang gue masak aja gitu. Jadi motivasinya jangan uang di awal buat gue, tapi lebih kayak apa Sharing. nih yang, iya, apa yang mau lu sharing ke audiens lu ini gitu loh. Entah itu sesuatu yang menghibur, entah itu sesuatu yang edukatif atau informatif, ya lu share aja dulu itu sampai benar-benar, menurut gue kalau numbersnya emang udah gede, brand bakal datang sendiri sih gitu. Jadi jangan terlalu fokus ke duitnya, tapi fokus ke apa yang lo lakuinnya gitu. Karena at the end bakal berbuah juga sebenarnya gitu. Sama um, ya kadang ya ada orang yang udah gede banget sampai ribetnya, kayak misalkan kalau gua tulis captionnya panjang sekian, kalau gua balas komen ini sekian, kalau gua mention sama tag beda lagi gitu. Jadi kayak lu pesen spaghetti extra mushroom, extra pesto sauce, extra cheese, extra chicken, extra protein, tambah tambah tambah, maksudnya bikin
sewajarnya aja gitu lihat cardnya, nggak usah ribet-ribet karena klien juga males liatnya, gue juga males. Bener Iya, ya, maksudnya kan di sini gimana pun juga biarpun maksudnya kayak Will gue sendiri di sini kan talentnya gitu ya, tapi gimana pun juga kan talent ini bisa besar juga kan pasti kan karena ada audience dan brand gitu kan yang emang mau pakai true, juga gitu. Jadi emang harus bikin betul, everybody happy ya nggak? exactly. Oke, nah jadi kan kita maju sedikit ya. Kan kemarin Hmm. ini nih beberapa waktu yang lalu Will Ghost kayaknya sempet kan sharing soal terjun ke dunia saham nih, ya kan? Hmm. Masih nggak sih di dunia investasi saham gitu? Jujur aku baru exit di waktu BCA lagi BBCA split stock, habis itu Jadi masih pagi-pagi kan dilanjutin nggak tuh? enggak, aku exit semua, tapi Oh, oke. untung banyak. Tapi belum Udah masuk tuh ya? lagi, belum Belum masuk masuk lagi, lagi. belum masuk Jadi lagi. emang nggak Sekarang terlalu mendalami gitu. iya, sekarang lagi di kripto, cuman nyangkut. Iya gitu kurang lebih. Di saham juga Sedih nggak? nyangkut waktu itu, banyak. Sedih enggak ya? Jadi yang gue bisa pelajari dari investing ini bener-bener mengajari gue untuk punya mental yang harus kuat sih gitu. In general gue bisa bilang kenapa? Karena memang FOMO-nya tuh segila itu gitu. Dan kadang tuh suka menghayal babu tau nggak kalau lo investasi. Iya, lo menghayal kayak returnnya bakal tinggi segala macam dengan risiko yang cukup besar juga. Walaupun orang pada bilang kayak ya pakai duit dingin dong, dan gue juga selalu bilang ke orang ya pakai duit dingin biar kita ngerasa tenang. Memang kalau duit dingin akan ngerasa lebih tenang ketimbang pakai duit yang emang buat operasional. Tapi kalau lu turun 50%, masa lu nggak deg-degan gitu? Lu kan nggak tahu kapan balik. Ya lu ngomong lu ngerti fundamental, technical, whatever deh gitu. Cuman satu yang ngebuka mata gue bahwa ya at the end of the day terserah bandar sih. Nah, That's jadi the waktu way itu I feel. gimana? Pas yang Apa? pertama kali lo masuk ke dunia investasi saham begini tuh apa sih yang bikin lo tuh akhirnya mau ke sana gitu? Apakah karena diajak Uh, atau iya, iya, iya. penasaran atau gimana? Iya, iya, iya. Awalnya penasaran banget dan kebetulan IDX ajak kerjasama. Tapi di Hmm. sini IDX very netral yang gue suka. Jadi memang dia hanyalah edukasi aja, which gue suka karena netral dong edukasi. Gue nggak ada beban. Mm-mm. Cuma waktu gue sempet sharing-sharing karena guanya ikutan kayak euforianya, entah kenapa mungkin itu lagi bullish banget gitu marketnya. And then gue rasa ini apa cara gue nganalisa apa teknikalnya kok kayaknya cetek-cetek gitu kok tiap hari cuan lumayan ya gitu. And then ada satu titik di mana nyangkut parah gitu. Hmm. Dan untungnya overall ya secara mulai awal sampai akhir untungnya cuan gitu. Maksudnya plus plus lumayan. Cuman banyak cut loss-nya juga banyak waktu itu. Cuman gue selalu percaya ketika lo cut loss, lo belajar something sih. Dan gue, Oh ya udah, jadi anggap itu uang pembelajaran gitu ya. betul. Iya, jadi gue belajarnya pertama gue nggak boleh FOMO lagi. Kedua gue mesti melihat ini lebih lebih apa ya? Lebih tenang gitu. Dan gue selalu menunggu market crash. Karena setiap Gak boleh tahunnya pasti gegabah ada, maksudnya. iya nggak gegabah. Setiap tahunnya gue melihat bahwa ya ada beberapa bulan yang kayak parah gitu, terus ya udah baru nanti gue masuk. Jadi gue nggak mau menjadi investor jangka panjang, tapi gue lebih melihat gue sebagai apa ya sebutannya kalau investor kayak gitu ya? Hobi. Enggak, maksudnya investor kayak kan ada yang jangka panjang disebut terus jangka pendek. Coba teman-teman di sini, teman Volks di sini, dibantu. Apa itu sebutannya? Iya ada sebutannya pokoknya. Iya. Ya jadi gue pengennya ya investasi ketika market crash aja gitu. Karena gue yakin dengan kesabaran gue setahun setengah aja harusnya bisa plus. Dan gue nggak mau Ah, oke. pusing-pusing, nggak mau pusing-pusing belajar technical atau fundamental atau apa, karena gue nggak mau jadi trader gitu. Gue nggak buat diri gue jadi trader, tapi gue cukup melihat let's say kayak oh BCA rata-rata ya sekarang stock split 7.700, 7.700 lagi naik, biasanya kemarin 7.400, 7.200, 7.300, kalau dia ke 6.500 ya gue sikat gitu. Dan harapan gue sampai 7.000 aja udah gue jual gitu. Oh swing Nah ini trader. jadi info-info ini lo cari sendiri atau lo ada komunitas atau gimana?
gue join komunitas tapi gue silent aja. Gue nggak mau nggak mau speak up karena emang gue nggak ngerti apa-apa. Maksudnya gue nyerap ilmu mereka aja gitu. Tapi so far investasi adalah sesuatu yang menurut gue jangan mikir kayak gue pasti cuan di awal nih, enggak. Tapi lu pahami dulu ekosistemnya seperti apa dunianya gitu loh. Kayak Mm-mm. ibaratnya lu mau main bola langsung cetak gol mana mungkin kan. Tapi lu masuk dulu ke lapangannya, lu lihat luas lapangan seberapa luas, sanggup nggak lu lari dari ujung ke ujung, pemainnya ada berapa, waktu yang diperlukan buat main berapa. Jadi kayak rasakan semuanya dulu aja gitu. Jangan langsung gegabah, semua duit dingin gue masukin. Nah, itu gue. It was Oh stupid gitu. gitu. It was stupid. Iya, nggak semua uang dingin sih. Cuman waktu itu lumayan lumayan banyak gitu. Cuman thank God ya dengan sharing-sharing sama orang, ngobrol-ngobrol, terus ya akhirnya plus juga hijau juga gitu. Kalau di kripto sekarang memang mencoba, nah itu dia, gue mencoba untuk memahami kayak kalau di market kayak gimana, kalau di saham gimana, di bursa seperti apa, kalau di kripto seperti apa gitu. Terus ada lagi NFT, aduh gue bilang nggak usah deh gitu. Pusing semuanya harus kayak lu semua harus lu diversifikasikan ke banyak Dalemin. hal kayak iya gitu. Gue pikir kayak ya kan gue nggak mau jadi trader gitu. Jadi gue nggak perlu tahu detail banget gitu. Gue cukup tahu kulitnya dan gue ngerasa duit yang gue taruh juga ya bakal aman gitu dan gue beli saham atau koinnya juga yang benar gitu, bukan yang shitcoin atau saham yang even gue nggak tahu ini apa, dia jualan apa, jasa atau produknya apa gitu. Jangan sampai beli yang bodong atau gorengan. Dan waktu itu lucu yang soal, nggak usah sebut deh. Bahaya sekarang sebut di internet, cuy, dikit-dikit. Dikit-dikit Ya polisi, udah. dikit-dikit polisi. Nggak usah disebut. Ya udah, nggak apa-apa, jangan. Kalau gitu jangan. Nanti kayak Mm-mm. kita nggak, masa di sini soalnya fans Wilgos tuh banyak banget loh. Jadi jangan sampai nanti Wilgosnya dibawa. Uh, Oke, nah ini mungkin ini nggak berasa lah, ternyata tuh kita udah hampir sejam loh ngobrol di sini. uh, Gue tadi apa yang ngeliat jam? Oh tidak, udah mau 1 jam. Nah, boleh nggak nih kita jawab satu pertanyaan aja ya? ya. Sebenarnya gue Uh, pengen kalau bisa sih lebih banyak pertanyaannya, cuma uh, karena waktunya lumayan mepet, jadi satu pertanyaan aja ya. ya. Cepat aja nih. Nah, coba gue bacain dulu. Nah, oke, ini menarik ya. Jadi, as content creator paling challenging ngerjain konten yang gimana, Kak? Dan gimana cara overcome challenge-nya? Dari Yin Iren. Ngerjain konten ya. Mungkin gue bagi dua ya. Pertama, konten yang berbayar. Konten yang emang ada brief dari brand atau dari klien. Kadang tuh klien nggak mengerti posisi kita bahwa kita tuh yang paling tahu audiens kita maunya seperti apa dan kapan audiens kita mau consume konten kita. Tapi klien pokoknya mau, ya lu harus deliver this brief gitu. Cara postingnya kayak gini, terus apa namanya, gaya postingannya kayak gini, captionnya harus begini, arahnya, visual key-nya masih seperti ini, terus mungkin storyboardnya harus seperti ini gitu. Itu challenging, kenapa? Karena satu sisi gue mengerti posisi klien juga gitu. Tapi at the same time, yang paling tahu audiensnya gue. Jadi gue kayak terjebak di tengah sebenarnya. Nah, kalau gitu caranya gue bilang ke klien, oke, kalau mau seperti ini, tapi gue nggak bisa menjanjikan numbers yang bagus buat lo. Kalau lo mau, ya gue tetap lanjutin. Tapi gue punya satu ide lain nih, yang menurut gue bakal bisa memberikan engagement yang lebih baik, tapi mungkin beda dengan brief yang udah lo berikan ke gue. Mau atau enggak? Gue balikin lagi ke klien. Kalau mau, ya gue akan coba untuk deliver sebaik gue dengan cara gue. Walaupun mungkin numbers kadang ketemu juga, kadang nggak sesuai ekspektasi gitu. Cuman mostly sesuai ekspektasi karena gue yang paling tahu audiens gue maunya Audience seperti lo. apa gitu. Betul. Kalau lu tetap pengen pakai cara lo, nggak apa-apa. Tapi please kalau engagementnya kecil, jangan mempertanyakan ke gue kenapa kecil. Karena gue udah warning di awal. Kayak gitu. Nah, berikutnya challenge berikutnya menjadi content creator adalah kreatif blog kali ya. Jadi kayak ketika lo udah benar-benar bingung kayak what's next ya, apa yang mau lo bikin lagi ya. Karena banyak yang ingin menjadi content creator karena terlihat gampang sebenarnya. Cuman lo bayangkan menjadi content creator sekarang, maksud gue bukan nge-dis-encourage kalian ya, tapi lebih ngasih kayak
ya worst scenario-nya dulu gitu. Kayak sekarang yang menjadi food vlogger gitu di Indonesia, entah TikTok entah YouTube, 2000 ada kali gitu. Terus Hmm. apa yang bisa gue bring to the table yang ngebuat gue bisa stand out, yang ngebuat gue bisa beda? Itu kan challenging banget gitu, karena ya semua orang nge-review makanan, objeknya makanan yang diomongin enak atau nggak enak, tapi apa lagi yang bisa gue berikan lagi gitu. Dan itu challenging buat gue gitu. Dan menurut gue itu terjadi ke setiap content creator zaman sekarang gitu. Karena kita tuh lebih capek bukan dieksekusi, tapi lebih capek dimikir gitu. Karena ini mungkin dunia kreatif kali ya. Mungkin kayak kalau Exactly. gue denger cerita dari lo ini, gue yang di pikiran gue adalah kalau kayak ibaratnya lo writer gitu, penulis buku, ya kan? Penulis novel, terus kayak diminta, terus nih lo berikut-berikutnya kan kadang-kadang kan belum tentu idenya udah masuk nih gitu kan. Sedangkan itu kayak lo Betul. kayak kekejar waktu juga, somehow lo mesti keluarin something gitu. Mungkin gitu kali ya? Betul, betul, betul. Dan ketika lu udah menjadi full time content creator ya bener-bener capek aja mikir gitu. Tapi ada beberapa juga memang yang menjadi content creator gue lihat ketika lu misalkan kayak kita contoh ngambil satu Iben Mak, tau nggak Iben Mak? Enggak, siapa tuh? Kayak yang suka ngasih challenge. Oh, oke. Misalkan dia di depan Indomaret gitu, yang bisa Mm-mm. nyari orang namanya Agus pakai baju hijau bawa ke gua, nanti gua kasih 500.000 gitu. Jadi Ah, intinya kontennya cuma challenge. Dan untungnya dia nggak banyak yang bikin kayak dia gitu. Bahkan cuma dia doang ah. kayaknya gitu. Jadi ketika lo menjadi content creator juga kalau bisa jangan menjadi content creator yang udah ada 2000 di dunia ini. Di Indonesia gitu. Ah, Food vlogger udah banyak. Dari yang suaranya ah, dibikin aneh, dari yang sampai bagus banget udah banyak. ah. Channel cooking udah banyak juga, banyak literally banyak. Mungkin karena gue lumayan yang awal di YouTube dengan membawa visual yang bagus, mungkin lumayan naik ya sekarang. Cuman kan kalau lihat sekarang tuh sebenarnya banyak banget. Gue bisa kayak ada 200 list kali gitu. Jadi itu yang di YouTube, belum yang di TikTok, belum yang di Instagram, banyak banget. Jadi kalau menjadi content creator ya sebisa mungkin jadilah kayak event mah gitu. Kayak lo nggak punya kompetitor gitu. Jadi Which is pioneer. susah. Jadi pioneer, which is susah gitu. Cuman is it impossible? Kayaknya nggak possible gitu. You just have to find it aja gitu. Apa gitu. Pelan-pelan Gitu. ya, makanya jangan keluar dulu dari kantor. Betul. Nah, itu salah satu yang gue pelajari di Ibenma. Ibenma itu dia keluar di 2022 karena dia udah tahu dia bakal full time di content creator. Kalau tahu Mr. Beast di YouTube, ya mungkin dia Mr. Beast-nya Indonesia gitu. Challenge-nya aneh-aneh gitu. Gitu. Dan ya good for him karena emang ya selalu viral kontennya dan dia kayak 2022 mau fokus bikin YouTube juga dia bilang. Dia awal dari TikTok, Instagram, YouTube. Nah Banyak tuh, juga yang sama lain, tuh. Ya kan tipsnya banyak. dari tipsnya, jangan-jangan lo yang iniin ya, lo yang saranin ke Enggak, dia harus begitu gue ya. observe, gue observe Oke, gitu. wah ini menarik banget nih ya. Thank you so much nih Will Gos udah Sama-sama, sama-sama. hari ini ngobrol. Kayak gue sendiri aja nggak berasa banget, ini udah sejam loh. Mhm. Gue nggak mungkin Seru, gue seru, di seru. sini seru ya. Seru, Nanti seru. next time datang lagi ya kalau diundang Siap, mau ya. siap. Boleh, boleh, boleh. Oke, ya udah jadi karena ini udah seru banget. Hmm, Ya jadi kita kasih cliffhanger aja ya kan. Soalnya kalau hmm. misalnya dipanjangin nanti kan mereka keburu bosan. Jadi justru pas Ya, lagi seru-serunya kita cut gitu ya. Kita kasih cliffhanger. ide bagus. Oke, ya udah kalau begitu ya teman-teman, thank you so much udah dengerin dengerin Will Ghost hari ini, dapat banyak banget. Gue pun di sini hari ini banyak banget belajar ya. Jadi Sama-sama, kalau sharing. misalnya masih mau lihat-lihat lagi nih, jangan lupa follow Will Ghost, nonton YouTube-nya ya kan, dan TikTok-nya dan semuanya. Oke. Oke teman-teman ya, nanti kita balik lagi ke Finfokroom 2 minggu lagi ya. Mudah-mudahan Will Ghost juga nonton. Oke, Siap. thank you so much for Thank your you. time today. Sama-sama. I'll see you next time. Bye-bye, stay safe. Bye. Bye-bye. Thank you.